Ya, selamat siang sahabat Bung Jubi. Senang sekali nih bersama kami di podcast Kantor Juru Bicara Presiden dalam program Bung Jubir dan Media. Senang banget nih karena bisa ditemenin juga nge-host bareng Pak Fajrul. Aman, apa kabar Pak? Terima kasih, salam sehat. Salam sehat juga. Dan juga nih hari ini Pak Fajrul, kalau waktu episode yang awal itu yang pertama kita bareng sama teman-teman dari Antara. KBN Antara ya. Hari ini kita kedatangan jurnalis senior dari Kompas.com, Fabian. Kok ketawa sih? Ya, gimana gitu dengan jurnalis senior tuh? Karena masih banyak yang senior. Banyak yang senior ya, kan udah lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun Dia lah. bisa wawancarain orang, sekarang Iya, diwawancara. jadi canggung banget. Sekarang dia tahu Iya, bener. betapa sulitnya menjawab pertanyaan. Nah, langsung berdua lagi ya, kan? Iya, betul. Oke, langsung aja nih dia nih. Saya lanjut ya Pak ya. Ya. Jadi ini mengangkat dan juga kalau misalkan kita kan kemarin itu kan baru aja hari pers tanggal 9 Februari ini. Nah kalau dari sisi Dian sendiri nih, peran pers kepada pemerintahan pastinya seperti apa sih, dan juga dari mau juga dong denger nih ceritanya Dian nih dari mulai awal mungkin kamu kuliah terus sampai akhirnya kamu masuk ke dunia jurnalisme ini tuh kenapa sih memilih jadi seorang wartawan? Kenapa nggak jadi? Kan kalau lihat wajah cocok ke sinetron gitu. Oh gitu ya Pak ya? Kan juga kayak dari Aldebaran kan. Cuma Oke. untuk perannya harus diperkecil lagi. Oh gitu ya. Harus diet dulu berarti. Mau doangin apa nih? Ya jadi menurut saya peran pers dari dulu sampai sekarang tidak berubah emang ya. Tapi tidak. Tetap menjadi pengawas kebijakan, juga pendidikan bagi masyarakat gitu. Nah, dari dulu sampai sekarang menurut saya sih nggak berubah itu. Mungkin justru di era disrupsi informasi, justru itu harusnya menjadi lebih dikencengin lagi tuh. Oke, gitu menurut saya sih. Tapi minggu lalu berarti kalau pemretnya LKBN Antara, Pak Munir bilang karena LKBN Antara mungkin karena lahir dari perjuangan, dia tetap bercerita bahwa pers sebagai medan perjuangan. Medan perjuangan. Itu bagaimana melihatnya? Iya. Mungkin beda ya kan ini bukan seperti Iya, Antara iya. kan, Antara kan betul-betul lahir dari kaca perjuangan kan. Ya mungkin beda, sama isinya sama, cuma kacamatanya berbeda. Saya setuju juga bahwa pers itu disebut dengan medan medan perjuangan gitu, karena memang kalau di Kompas Group sendiri kami memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, Iya, iya. gitu. Kemanusiaan di atas segala-galanya. Jadi saya setuju juga soal gitu. Iya, jadi ingat Pak Yakob Utama. Iya, almarhum, betul. Kata hati, mata hati. Betul. Jurnalisme apa ya istilah itu? Jurnalisme apa maksudnya? Apa saya? Ada istilah, Aha. ada tersendiri. Oke. Tuh, ceritain dari tadi yang saya tanyain. Oh, dulu Dari awalnya dulu kamu itu sampai saya akhirnya bisa jadi seorang jurnalis. Dulu itu saya kuliah di orang-orang bilang kampus wartawan, Bang. Ya. Di Di mana kampus tuh? ISIP. ISIP, ya? Oh, iya. Kampus Lenteng Dewan Agung. Pals. Betul. Tapi kayaknya beliau nggak lulus kayaknya. Oh, gitu ya? Jadi nggak jadi wartawan juga. Nggak jadi wartawan kayaknya dia. Tapi kok lebih sukses dia. Gitu. Jadi memang saya tuh pengen jadi wartawan sejak SMA. Oh. Sejak SMA. Karena saya suka nulis dulu. Apa aja saya tulis, buku, tembok saya tulis. Atau di majalah dinding. Di majalah dinding juga. Kalau di majalah dinding saya lebih banyak foto terus tambahin tulisan gitu. Jadi memang punya passion menulis itu sejak dulu gitu. Ingin menggambarkan atau ingin mempengaruhi orang? Saya senang mengungkapkan perasaan lewat tulisan aja kali, Bang. Berarti bukan hanya dalam bentuk esai ya? Berarti dalam bentuk karya kayak puisi, prosa gitu kan? Enggak, saya melihat sesuatu lalu saya Menulis Lebih ke memberi ungkapan paksa. ya. ya memaknai peristiwa itu lalu saya tulis gitu. Oke. Jadi menariknya nih Hah? Pak Fajrul, kalau Ya. aja tau nggak sih, dan juga sahabat Jubir yang di rumah yang lagi nonton ini nih nanti, ternyata Fabian tuh juga ngikutin gitu Pak Jokowi tuh dari zaman gubernur ya ternyata ya. Dari- Kok dong ceritain. Cerita. Ya, Oh, jadi ini saya menarik. kebetulan saya itu masuk kompas.com 2011. Oh, langsung ke kompas.com. Sebelumnya pernah ada beberapa media Oh, dari media yang 2010 lain. ya. Masuk 2011, lalu saya tugas sebagai jurnalis kriminal Oke. di Jakarta Timur, Bang. Oh iya. Iya. Jadi hadapan saya tuh darah, air mata. Darah dan air mata. Tapi itu benar-benar
kamu langsung ke lapangan dan lain-lain ya. Betul. Tapi memang tugas ya waktu Tugas, itu ditugaskan. tugas. Jadi, berapa tahun dunia Saya setahun aja, setahun di dunia kriminal. Lalu 2012 itu kantor menugaskan saya untuk bertugas di balai kota. Ketika itu pilkada DKI. Lalu saya ikut disuruh embed ke pasangan Faisal bin Benyamin, independen. Oh, independen. Ya, saya mengikut sambil meliput kriminal, saya embed beliau, dua orang itu. Terus kan beliau kan kalah di putaran pertama, kalah dengan harga diri ya, 5% independen dulu. Lumayan. Kalau nggak salah ya. Lalu putaran kedua Jokowi menang, Mas Jokowi Ahok menang masuk ke balai kota, saya ditugaskan di balai kota untuk ngikutin beliau. Sampai tahun 2019 akhir. Berarti nama gubernur ya. Iya. Sampai gubernur langsung ke Betul. presiden. Wow. Apa nih yang menarik nih kalau misalnya ngikutin Pak Jokowi itu Wah, seperti apa sih? yang menarik itu dulu Suka dukanya juga kita juga pengen tahu nih. Jadi berapa 2 tahun nih? di mana? Di waktu gubernur. Gubernur ya, gubernur 2 tahun terus lanjut ke istana presiden. Gitu. Apa ya? Suka dukanya itu kalau kerja itu kita Bang Toyib juga Bang, jangan pulang. Kan beliau selalu bilang saya bekerja 1 kali 24 jam. Betul, apalagi ketika itu dia mendapat sorotan tinggi sekali ya, dari mana-mana, dari semuanya. Gitu, sehingga seluruh gerak-geriknya itu harus terekam. Kantor tuh menugaskan gini, tidak boleh lepas sedetik pun, sedikit pun, gitu. Jadi memang benar-benar saya berdatang ke balai kota itu 6:30 atau nggak jam 7. Lalu dari situ ikut beliau belusukan sampai siang, ya. Lalu belusukan itu bukan belusukan ke mana-mana ya, ke kali, ke benar-benar ngecek langsung ya. itu sepatu baru saya sudah ada 2 Bang yang rusak gara-gara Pak Jokowi mendengar ya? harus sepatu baru saya sudah 2 kali yang rusak gara-gara ikut itu. Lalu makan siang bersama, jadi kami duduk satu meja gitu, beliau nasinya tuh beliau ambilin satu persatu, apa lauknya beliau ambilin satu persatu gitu. Jadi memang keakraban Iya. wartawan itu sudah dibangun. Lumayan, ya. Oh, oke. Di situ kita ngobrol banyak, itu ntar habis makan siang tergantung agennya beliau. Kalau beliau langsung ke kantor atau ada pertemuan gitu, langsung ke balai kota, atau kalau mau lanjut belusukan. Ada om dari klub nggak bawa masih di sana? Oh banyak, Oh ada juga ya. banyak sekali om dari klubnya. Mungkin kalau misalnya dilihat di sini 5 jam kali. Waduh panjang sekali kalau off the record. Dari dia, ini yang menarik adalah kan dia ini udah tahu banget nih ya, berarti udah ngintilin Pak Jokowi itu udah cukup lama gitu. Nah semenjak Pak Jokowi dimasuk ke periode kedua ini, dari periode pertama bahkan sampai sebelum menjadi seorang presiden gitu, sebenarnya secara overall dengan pemerintahan yang ada saat ini, bagaimana sih komunikasi pemerintah kepada publik pastinya? Dari sisi media ini melihatnya gimana nih? Apakah kami dari sisi pemerintah ini sudah memberikan yang terbaik, informasi-informasi yang benar tepat sasaran kepada publik? Sebelum itu kan dia masuk menjadi wartawan istana kapan? Saya 2000 periode pertama. Jadi setelah beliau terpilih, terus kemudian juga pindah ke istana. Saya sempat mangkir ya sebenarnya. Saya sempat di Mabes Polri selama setahun. Berarti 2014 kan beliau terpilih. 2014, terus saya Mabes Polri. 2015 2016 apa? Saya juga agak 2016 kayaknya sih. Baru kemudian masuk lagi ke istana. Iya. Jadi menjadi wartawan kompas.com di Istana Presiden, betul. Itu pas betul-betul periode pertama. Periode pertama. Sampai tadi akhir 2019. Sampai 2019. Nah, bagaimana tadi Nah, gimana tuh? Kalau yang tadi itu komunikasi kita dari sisi pemerintah kepada masyarakat. di masa pertama ketika di istana. Oke, mungkin saya mau cerita awalnya dari periode pertama lagi. Ya, Ketika periode pertama itu juru bicaranya kan Bang Johan Budi ya. tapi setelah maksudnya juru bicara tidak yang tidak langsung, ya. betul. Nah, yang dibilang sebagai juru bicara ya Johan Budi lah. Nah, beliau itu mengisi ruang formal dan informal Ya. wartawan. Jadi ketika kan sebenarnya gini, wartawan itu cuma ingin tahu
sebenarnya apa sih suasana kebatinannya presiden terhadap sebuah Masalah. topik, Topik sebuah ya, isu persoalan, tertentu lah ya. sebuah masalah. Ya. Kita hanya ingin tahu sebenarnya apa sih standnya presiden itu kok sebenarnya, sehingga apa namanya dan ketika itu Bang Johan itu menurut saya cukup mampu mengisi ruang Mengisi. tersebut dengan segala dinamikanya Bang ya di lingkaran istana ini. Kata yang pantas di garis bawahi, dinamika. Iya. Dengan segala dinamika saat itu ya, dengan segala apa namanya kelompok-kelompok yang ada Ya. ya, dia bisa mengisi ruang formal dan informal. Oke. Kita nggak peduli ya bagaimana Bang Johan ini apa namanya, kita bagaimana Bang Johan Budi ini mampu menjawab itu dan backgroundnya seperti apa, kita kurang inilah. Dari mana dia mendapatkan Betul. Nah, Betul. gitu. Yang penting beliau mampu sedikit banyak mampu menerjemahkan sebenarnya suasana kebatinan presiden pada saat itu tuh apa. Gitu. Nah, kan presiden waktu itu dia kan di masa Pak Jokowi sebagai gubernur, kemudian di periode pertama menjadi presiden, itu model komunikasi beliau berbeda sehingga beliau memerlukan seperti ada juru bicara. Benar. Jadi sekalipun dia punya jubir, Oh, presiden itu tetap jadi sasaran utamanya wartawan. iya. Jadi ketika usai acara Pasti langsung di langsung ya. pasti langsung Download. pasti langsung berkumpul di satu titik. Dan untungnya pada saat itu presiden masih membuka ruang itu, Iya. ya presiden masih membuka ruang komunikasi dengan wartawan, sehingga kita juga tidak sungkan-sungkan buat nanya apapun. Kepada beliau. Karena seingat saya dulu waktu dia menang di 2014, dia bilang begini, percayalah saya nggak akan berubah terhadap wartawan, komunikasi saya tetap tidak akan berubah gitu. Jadi saya menganggap wartawan itu memang bagian dari demokrasi yang tetap harus dijaga independensinya, integritasnya, kredibilitasnya gitu. Dan Sehingga bagian dari perjalanan hidup beliau ya, dari Betul. wali kota, gubernur sampai presiden. presiden betul, dan beliau tuh mengingatkan itu. Jadi kami wartawan tidak sungkan-sungkan juga buat Langsung. ya. Nah kalau di periode yang kedua ini nih, kalau dari sisi komunikasi publiknya tuh seperti apa sih dia melihat? Nah, ini gimana? Agak ya? berpikir nih. Atau agak beberapa Enggak, second enggak. gitu ya Pak ya? Agak berpikir dulu itu. Ya, karena situasi Karena pasti politik. dan juga Iya. tadi yang Dian jelaskan kan banyak sekali perbedaan politik dan juga situasi-situasi. Benar, Jadi karena dinamikanya. situasinya beda ya Bang ya. Iya, Jadi iya. saya nggak mau membandingkan lah. Oke. Tapi yang jelas begini, banyak Atau harapannya lah. ya paling tidak ada ruang komunikasi yang kosong menurut saya. Itu Mungkin itu karena ya. kondisinya ada pandemi atau sebelum pandemi? Pandemi mendukung itu. Kondisi itu ya. Iya. Kan kesulitan juga sekarang bertemu langsung dengan presiden Betul, kan? betul. Apa namanya? Selain kami wartawan itu kesulitan untuk bertemu presiden sehingga tidak bisa menanyakan langsung. Betul. Bapak itu seperti apa? Bapak itu maunya apa? Sebelum pandemi itu Hmm. setiap Jumat Ratih mereka dipanggil oleh Pak Presiden, siang Betul. itu makan bersama, ngopi, lalu ngobrol. Apapun. Ngobrol tuh buka dengan Presiden. Tapi sekarang kan praktis selama COVID Tidak pernah. Tidak pernah sama Bahkan sekali. lewat Zoom saja nggak Ah. pernah. betul. Padahal banyak sekali isu persoalan yang mesti dijawab oleh pimpinan kepala negara lah gitu. Saya Atau dulu masih minimal sempat perwakilan- mendampingi itu Ya. di awal. Saya di awal masih sempat mendampingi tiap Jumat. Pernah juga saya pikir wah ini presiden lagi nggak ada hari Jumat ini nggak ada. Saya pergi kan, Iya. saya pikir sudah selesai kerjaan. Nah, Jadi betul. baru sampai di satu tempat dengan istri saya, ibu para ajudan. Bapak minta mendampingi, ada bertemu dengan wartawan. Saya, Pak, ini hari Jumat, saya pikir tadi sudah selesai kan. Itu langsung naik itu ojek itu. Tiap saat ditelepon oleh ajudan. Sampai di sini langsung di samping presiden. Pak, maaf Pak, tadi kan mengantar istri. Apa sebenarnya katanya. Tapi aku menikmati betul ya suasana presiden berbincang dengan teman-teman ini. Betul. Bahkan ada satu saat pertama bertemu, nanti presiden ada wartawan yang bilang, Pak susah sekali bicara dengan Pak Fajrul Rahman. Presiden langsung bilang, wah Pak Fajrul katanya, kamu 1 kali 24 jam harus melayani wartawan.
siap Pak Presiden. Iya, Memang memang suasananya begitu kan? Memang Yang begitu. pertama dan kedua begitu. Tapi Hmm. memang kita kehilangan betul setelah COVID betul-betul. Karena betul-betul ada pertemuan yang betul. tiap Jumat Betul. itu pertemuan yang luar biasa menurut aku. Itu seperti media briefing. Betul. Ya apa namanya? Dan wartawan bebas menanyakan apapun. Betul. Semuanya ditanya. Sampai pernyataan yang mungkin menyakitkan gitu Betul. bagi pemerintah gitu. Betul. Dan itu terbuka sekali. Ya tidak pernah beliau menyatakan ini off the record. Nggak pernah kalau dalam pertemuan seperti itu. Walaupun kadang-kadang beliau memang ada hal-hal yang belum diputuskan ya di dalam, kan presiden ini kan selalu ingin apa yang dia sampaikan, apalagi kebijakan itu harus melalui rapat tuh ya, Iya, rapat betul. kabinet, rapat terbatas atau rapat tingkat. Nah, kalau ada wartawan yang menanya itu biasanya kalau itu belum diputuskan, beliau juga ngasih tahu, oh belum ada rapat seperti itu. Sementara wartawan Pak ini begini Betul. gitu kan, Karena ya. memang persoalan itu banyak sekali Bang sekarang. Betul. Pandemi, belum lagi persoalan hukum, Mhm. politik Tapi yang mesti sebenarnya ya. apa sih yang belum terpuaskan dari media? Iya. Khususnya Nah, itu. untuk pemerintahan saat ini, maksudnya Iya. puaskan dalam arti kata ini juga buat inputan kita nih yang bekerja di tempat ini. Iya. saat ini. Mungkin kuncinya transparansi ya Bang. Itu ya. Iya. Tapi karena kondisi COVID, Transparansi data ya. gitu ya. Karena Keterbukaan. kondisi COVID kan juga teman-teman kan nggak bisa bertemu langsung dengan beliau. Eh, Saya juga kan agak terbatas bertemu dengan beliau. Terakhir itu 4 kali mendampingi beliau ketemu wartawan kan hanya dengan Pemret di Istana Bogor. Itu hanya dengan pimpinan redaksi aja. Itu pun hanya dengan sekitar 10 orang berjarak, Iya. kemudian beberapa hari kemudian dengan Pemret luar negeri gitu. Memang sangat terbatas waktu yang diberikan. Tidak. Betul. Kalau ini kan wartawan istana bu santai. Itu mungkin yang dirindukan juga. Iya, itulah. Jadi kami selalu bekerja kalau dulu presiden. Kalau sekarang kami bingung nih, karena semua pejabat ini kok diam aja nih. Termasuk Bang Jubi. Oh, ini langsung Begitu kita ya? nih Pak, langsung kita Dong ya. Termasuk Pak Jubir nih. Sebenarnya Nah, gini ya, sebenarnya tuh kita kan di Indonesia kan udah kepengen banget nih, pengen membuat kalau media visit udah pasti nggak mungkin dalam arti kata pas kita main-main iseng ke bukan main iseng sih, memang ada kegiatan juga di salah satu media itu juga cuma berempat orang ya Pak ya dengan Mas Ferry, karena memang kan hanya boleh kan diisi kan 25% dari Iya. yang seharusnya seperti itu. Dan pemerintah pun juga ada WFH dan WFO seperti itu. Nah kalau misalnya kita nih akan membuat media gathering gitu, kalau secara offline kita sudah dipastikan tidak bisa, karena kita tidak boleh membuat kerumunan maupun jarak berapapun seperti di sini gitu. Kalau dibikin online itu gregetnya dapat ya sih untuk teman-teman media? menurut saya itu saat ini yang paling minimal ya Bang. Betul. Itu cara minimal yang paling bisa ditempuh. Kalau tidak bisa ketemu ya telepon. Minimal gitu kalau kita. Ya, betul. Kalau mengutip pernyataan Bang Bayu, kalau rindu ketemu kan nggak bisa. Iya, betul. Kalau gitu ya telepon dan SMS lah. Iya, sih. Atau WhatsApp lah. Dan berusaha kan? Iya. Berusaha. Kalau mengutip tadi pernyataannya dia, dalam dinamika tertentu saya terasa bisa menjawab hal-hal yang Iya. tertentu, tapi saya berusaha sih sebenarnya karena ada banyak sekali dan sebenarnya, nah ini juga sekaligus juga menyampaikan kepada dia, saya ini kan hanya bisa menyampaikan sesuatu apabila sudah dibicarakan oleh presiden. Betul. Sementara kan kadang-kadang pertanyaan teman-teman itu, waduh, saya sempat berpikir ini bisa jadi lebih dari presiden daripada presiden nih. Iya, benar. Tentang kebijakan Benar. tertentu, tentang Betul, ini, betul. bisa gini. Mas Wajib siapa ya yang jadi ini gitu pejabat? Saya bukan presiden aja belum bicara Iya. tentang kebijakan tertentu. Iya. Tapi hal seperti itu media itu memahami atau tidak? Sebenarnya memahami, tapi di sisi lain juga tidak memahami. Karena Jadi di sisi satu sisi ya, di satu sisi kan memahami, Paham, tapi tapi di tidak sisi paham. lain, iya begitulah kurang lebih Bang. Oh, hubungan dengan media kan kata orang kalau pejabat dengan media seperti cinta dan benci itu ya. Ya itu memang saya belajar sih. Memang tidak Iya. boleh mengatakan misalnya tidak tahu. Iya. Paling mengatakan bahwa saya belum mendapat informasi dari Pak Presiden tentang hal tersebut. Apalagi kan dalam dunia komunikasi, relatif juga orang komunikasi itu kan agenda setting dan planning itu kadang-kadang Luar biasa. saya tuh bisa terheran-heran. Kalau boleh saya bilang jahat sebenarnya. Kalau Bang ragu mau ngomong, Iya. agak jahat.
saya memang cuma harus berpikir dihadapi. bahwa saya oke lah, agenda settingnya begini, brandingnya begini. Kalau itu kan kalau awan seperti online atau cetak di istana ini kan tidak, mereka waktunya tidak terbatas, Iya. orang setiap saat Harus dapat berita ya, harus Pak? dapat berita. Katanya kalau sudah dijawab, walaupun saya belum mendapatkan informasi itu, katanya seperti dapat ini di tengah apa tuh kemarau yang panjang tiba-tiba dapat ini ya, gitu ya, Iya. paksa dikutip. Tapi kutipannya judulnya jadinya Istana Menjawab, padahal jawaban di dalamnya saya belum mendapatkan informasi. Tapi buat teman-teman Iya, katanya iya, sih sudah iya. cukup. Itu persoalan di media lah ya. Tapi itu udah cukup kan, nggak apa-apa. Iya, ya tentunya wartawan pingin yang maksimal ya bang ya. Nah, untuk Maksimal. Presiden Jokowi kan sekarang gini ya, beliau tahu ya problem, kan ada hal-hal yang kita tidak bisa menjawab, misalnya terutama yang hal teknis. Nah, sekarang ini kan Kemenko, Kementerian Iya. Koordinator, kementerian, lembaga itu disuruh membuat jubir sendiri. Iya, betul. Nah, makanya kadang-kadang aku bilang begini, teman-teman, ini kalau ini urusannya sudah teknis, harap ditanyakan kepada Kemenko, kementerian atau lembaga. Tapi kadang-kadang kan mereka tetap ngotot ya, karena memang kadang-kadang kepikiran, karena tugasnya kan di istana, masa nggak dapat dari istana ya, begitu ya? Iya, ya kalau wartawan mungkin menganggapnya bahwa ini pusat segala kebijakan. Jadi di sini juga pusat segala informasi, Iya. gitu. Kami kurang bahwa itu harus dikeluarkan oleh istana atau kementerian terkait, ya kan? Ya mana-mana aja yang duluan, gitu. Ya, dengan kebijakan baru Pak Jokowi sehingga Kemenko, kementerian dan lembaga memiliki jubir membantu teman-teman. Nah, banyak saya mendapatkan Atau cerita. jangan-jangan belum sosialisasi ke media lagi kalau Nah itu dia tuh, saya justru banyak beberapa kali mendapatkan cerita bahwa teman-teman ini sudah nanya istana tidak dijawab, Iya. sudah nanya kementerian juga tidak dijawab, gitu. Itu yang jadi masalah Jadi, sekarang. jadi saya bilang tadi ada ruang, Pak Fajrul. ada ruang yang kosong bang di situ, yang harus segera diisi Jadi oleh walaupun siapapun. dijawab dengan sesederhana, kami belum mendapatkan informasi, terus kemudian apa agenda pukul 10, siapa yang akan dilantik, mohon ditunggu pukul 10 nanti. Memang saya juga berpikir tidak eksklusif ya kalau setelah pukul 10. Tapi kalau Pak Fajrul mengatakan namanya ini, waduh, itu kan dahsyat banget kan ya. Iya. Jadi ya itu terpaksa ya. Ini win-win solution nih dengan teman-teman wartawan. Minta maaf juga jadinya Ranti. Jadi Iya. kalau misalnya presiden belum berpidato, belum memberikan arahan atau perintah, saya nggak bisa menjabarkannya. Tuh teman-teman, Kemudian yang kedua, apabila agendanya belum dijalankan oleh Iya. presiden, itu berarti belum ada, kan seperti itu. Tapi memang aku menyadari juga, ketika sesuatu sudah terjadi, baru kemudian teman-teman sudah tahu, nggak perlu bertanya lagi pada aku ya. Betapa tidak eksklusifnya, tetapi kan itu yang harus kita hadapi kan. Betul kan? Bener. Karena kalau wartawan tidak mendapatkan jawaban Ya. atau abang bilang tidak tahu, itu kami asumsinya ini pemerintah menyembunyikan sesuatu. Itu ya. Apakah salah asumsi begitu saya nggak tahu ya. Cuma itu respons yang lumrah menurut saya. Ini apa yang disembunyikan? Jadi malah jadi persepsinya pertanyaan jadi Malah Ya. jadi benda yang baru. persepsinya jadi negatif. Teman-teman merasa cukup, walaupun jawabannya bahwa kami belum mendapatkan informasi, konfirmasinya belum, atau presiden belum menyatakan yang disebutkan tadi, nama orang tersebut belum ada, gitu ya. Yang paling sering juga ditanya Rati, apakah apa ini Kepres sudah muncul? Kita mau jawabnya juga deg-degan ya. Juga Pak deg-degan. Jokowi belum ngomong apa-apa. belum Kemudian bisa kayak nyelesain. gini, apakah surat dari partai itu sudah sampai ke tangan presiden? Saya cuma menjawab, surat itu secara resmi melalui Setnek. Mohon ditanyakan ke Setnek. Wah, kemudian diubah lagi pertanyaannya. Apakah Setnek sudah mendapatkan suratnya? Aduh, tolong dicek saja kepada Setnek. Iya. Itu ya emang. Nah, tentu tidak memuaskan kan pertanyaan apa jawaban begitu ya. Gimana ya? Dia kan jadi ketawa, Pak. Dia juga bingung. Karena saya yang nanya itu soalnya. Jadi, saya bingung juga harus bagaimana menjawab. Iya, apakah cukup puas misalnya Maksudnya teman-teman? gini, sebenarnya itu saya nggak tahu ya. Kalau boleh saya kritik ya bang ya, berarti itu mencerminkan apa ya? Ada manajemen komunikasi yang harus diperbaiki juga bang ya, mungkin ya. Tapi kan kalau memang belum sampai ke presiden dan baru sampai di tangan
ke setnek kan nggak ada masalah kan, teman-teman bisa. Tapi kan pengen teman-teman kan bahwa itu sudah sampai, sudah ditandatangan kan gitu. Iya. Ya itulah keterbatasan ya kita hadapi sekarang kan. Dinamikanya kan seperti itu. Nah, presiden berusaha untuk mengatasi itu kan dengan mengangkat jubir salah satunya. Nah, jadi kita menghimbau juga nih Ratih di sini kepada jubir-jubir kementerian koordinator kementerian, agar kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis dan tidak bisa dijawab istana, itu mestinya dibantu teman-teman wartawan gitu ya untuk menjawab, begitu ya? Iya betul, yuk kerja gitu. Oke, sebenarnya idealnya ada satu akun dari Simpan dan Gadari. Idealnya seperti apa yang bayangkan dulu dan sekarang tugas komunikasi istana itu? Itu pertanyaan Pak Fagil, sekaligus ini pertanyaan terakhir buat dia nih, karena kita sesinya nih pertanyaan terakhir buat dia sekaligus sama dia nih, harapannya dia sebagai dari sisi media untuk komunikasinya pemerintah kita kepada publik, khususnya kepada pers juga, apa sih? Kalau saya singkat aja Bang, kalau gitu, apa yang harus dilakukan? Transparan aja. Kalau memang tidak ada persoalan, sampaikan aja. Kalau memang ada persoalan, itu sampaikan saja juga. Kalau belum ada, jawab juga. Jawab aja. Gitu. Yang jelas kekosongan ruang komunikasi harus terisi sepenuhnya, baik formal ataupun informal. Tidak boleh bilang no comment, tidak boleh bilang tidak tahu. Ya itu terserah Bang Metro deh. Jangan dirit aja gitu ya, supaya bagian ya. Dan kalau kami biar lebih banyak berharap, karena kan ini pernah jadi wartawan juga. Iya, apalagi yang betul. Selalu berpikir, aduh teman-teman, kami pengen ada akurasi begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan baik oleh presiden, kan di istana ini kan ada juga yang boleh bicara yang lain kan, tapi ada Pak Menseknek yaitu Pak Pratikno, kemudian ada Pak Muldoko, ada Pak Pramono Anung, Saska. Nah, mereka itu kan betul-betul mewakili istana. Kalau saya kan jubir, hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh presiden. Dan teman-teman suka mengutip istana semua kan ya, siapa aja. Betul. Nah, itu yang jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami juga. Itulah yang batasan-batasan yang ada. Oke, apa yang ke depan bisa dikerjakan oleh jubir supaya bisa lebih baik hubungan dengan para wartawan? Ya, kalau memang rindu ketemu, kalau memang tidak bisa ketemu, kita ngobrol di online. Oke. Kalau untuk mengisi kekosongan ruang-ruang kekosongan. Kalau ada WA harus dijawab. Ya itu terserah Abang juga. Oh iya gitu ya. Jadi aku sudah tahu. Kan aku pernah nyampain melalui itu ya, melalui media sosial. Saya prinsip teman-teman itu cuma satu kelihatannya Ratih. Apapun yang di WA, apapun agendanya, apapun ininya, jawab. Itu aja ya. Oke, kalau gitu aku pegang aja sekarang bahwa itu terserah Bang Fajrul. Aku akan menjawab apapun pertanyaannya, tapi tentu dengan tadi ada batasan. Kalau presiden kan harus dari presiden dulu. Kalau agenda harus terjadi dulu. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati aja. Ada hal-hal yang mungkin tidak seperti yang dulu, seperti itu kan kayak tadi dia sampaikan. Tadi baru aja saya bilang ini udah terakhir jadi lanjut lagi ya, saking serunya. Ini yang tadi biar katakan juga bahwa kalau dulu kan belum terjadi kegiatan tapi udah bisa disampaikan. Kalau saat ini kan udah nggak bisa seperti itu. Jadi kita juga berharap. Terima kasih banyak untuk Fabian dari Kompas.com untuk masukan dan sukses untuk Kompas.com. Betul. Selalu beritanya apa ya Pak? Akurat ya. Akurat, terpercaya, independen. Semuanya lah Bang. Dan menjadi arena buat kita juga kan selama ini kita selalu berpikir ini teman-teman media yang selalu berupaya kata presiden bukan saja menyampaikan informasi tapi juga melakukan kritik kepada pemerintah termasuk presiden. Termasuk jubir juga ya. Betul. Jadi kita nggak apa-apa dikritik. Iya, harus sih. Baik, terima kasih banyak Pak Bian. Sama-sama. Sahabat jubir, demikian podcast Kantor Juru Bicara Presiden di program Bung Jubir dan Media Chapter Kompas.com. Jangan lupa untuk terus ikutin kegiatan-kegiatan kita juga ada di Instagram kita di Kantor Jubir Presiden dan juga ada di podcast dan YouTube kita ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.